Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, Dewan Sahabatku, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Berikut ini yang merupakan perilaku tidak adil dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Ibu memberikan uang saku lebih banyak untuk kakak di SMA daripada adik di SD. Pemerintah menyediakan fasilitas umum, sedangkan masyarakat menjaganya. C. Pemerintah memberikan jaminan pendidikan berkualitas untuk orang kaya. Dan D. Seorang pegawai bekerja sesuai dengan tugasnya. Perusahaan memberikan gaji. Jawaban yang betul adalah C. Pemerintah memberikan jaminan pendidikan berkualitas untuk orang kaya. Nah, itu merupakan perilaku tidak adil. Seharusnya karena sebenarnya pemerintah memberikan jaminan pendidikan berkualitas untuk siapa saja, baik kaya maupun miskin. Saya ulang, jawaban yang betul adalah C. Soal nomor 2. Masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah. 3. Jika keputusan dalam musyawarah tidak dapat terwujud, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui voting, suara terbanyak. Negara Indonesia negara demokratis. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya titik-titik setiap 5 tahun sekali. Yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali adalah pemilu, pemilihan umum. Soal nomor 5. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila sebagai petunjuk berkehidupan dan bernegara. Apa maksud Pancasila sebagai petunjuk berkehidupan sehari-hari? Maksudnya adalah di dalam Pancasila berisi tata cara berkehidupan yang baik sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Itu muatan PPKN. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Bacaan teks berikut untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Bacaannya adalah, ya kita baca sama-sama. Kelelawar memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6.
kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Sedangkan yang ketujuh, fakta yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, pertanyaan yang nomor 6. Berdasarkan bacaan tersebut, kata kunci yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran adalah A. Fakta kelelawar, B. Jenis hewan kelelawar, C. Periode hidup kelelawar, dan D. Pengelompokan jenis. Jawaban yang betul adalah A. Fakta kelelawar. Soal nomor 7. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah fakta kelelawar. 8. Informasi yang didapat dengan kata tanya berapa berdasarkan teks tersebut berkaitan dengan masa hidup kelelawar. 9. Peta pikiran disajikan dalam bentuk titik-titik, dalam bentuk diagram. 10. Buatlah 2 pertanyaan menggunakan kata tanya apa berdasarkan teks laporan hasil pengamatan tersebut. 2 pertanyaan dengan kata tanya apa? 1. Apa kelebihan kelelawar dibanding hewan lain? 2. Misalnya, apa fungsi kotoran kelelawar yang menempel pada dinding gua? Itu contoh saja, kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Selanjutnya, muatan IPA. KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 11. Yang merupakan ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur adalah A. Memiliki daun telinga, B. Memiliki kelenjar susu, C. Memiliki masa kehamilan, dan D. Tubuhnya ditutupi bulu. Jawaban yang betul adalah D. Tubuhnya ditutupi bulu. Soal nomor 12. Pembuahan adalah bersatunya sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan. Sel kelamin betina disebut dengan ovum. Berdasarkan cara berkembang biaknya, platypus adalah kelompok hewan ovipar, yaitu bertelur. Tetapi platypus ini meskipun bertelur, tetapi dia menyusui anaknya. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Cara berkembang biak tersebut adalah dengan cara fragmentasi. Nomor 15. Sebutkan beserta contohnya perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Vegetatif adalah merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Contohnya ada yang perkembangbiakan dengan membelah diri. Contohnya amoeba. 2. Perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya hidra dan anemon laut. 3. Perkembangbiakan dengan fragmentasi. Contohnya cacing pipih. 4. Perkembangbiakan dengan partenogenesis. Contohnya lebah, kutu air, kutu daun, dan semut. Selanjutnya, muatan IPS KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar.
Soal nomor 16. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam menjadikan negara titik-titik sebagai negara kaya di kawasan Asia Tenggara. A. Singapura, B. Thailand, C. Brunei Darussalam, dan D. Vietnam. Jawaban yang betul adalah Brunei Darussalam. Soal nomor 17. Mayoritas perekonomian Malaysia didukung dari sektor titik-titik. Dari sektor pertanian. 18. Sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki kesamaan potensi ekonomi berupa sektor pertanian. 19. Negara anggota ASEAN yang memiliki jumlah produksi padi terbesar adalah negara titik-titik dan titik-titik. Negara mana? Negara Thailand dan negara Vietnam. 20. Negara Indonesia berada di daerah sirkumfasifik yang membuatnya banyak gunung berapi. Hal tersebut membuat tanah di Indonesia subur. Apa hubungan gunung berapi dengan kesuburan tanah? Gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik yang membuat tanah menjadi subur. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.4. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 21. Membuat patung dari bahan kertas membutuhkan alat A. Palu dan pahat, B. Pisau dan butsir, C. Butsir dan gergaji. Jawaban yang betul adalah A. Palu dan pahat. 22. Membuat patung gerabah dari bahan lunak membutuhkan alat meja putar. 23. Sketsa yang dibuat sebelum membuat patung bertujuan untuk memudahkan membuat patung. 24. Tanah liat yang terlalu keras akan menyulitkan dalam membentuk. 25. Apakah perbedaan membuat patung dari bahan lunak dengan bahan keras? Membuat patung dari bahan lunak menggunakan teknik butsir, sedangkan membuat patung dari bahan keras menggunakan teknik pahat. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 2, penilaian harian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.